Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Syahri Ripaldo dan ini teman saya. Saya Muhammad Fatih Haroki. Di sini kami membuat sebuah program yaitu tentang pengelolaan tugas. Nah, di dalam ini terdapat beberapa struktur data, yaitu diantaranya ada array, stack, queue, dan juga linked list. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Di sini ada array. Apa itu array? Nah, array itu adalah struktur data paling dasar yang menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Dalam urutan tertentu, bayangkan seperti deretan loker yang diberi nomor urut atau bisa sebut indeks. Karakteristiknya, ukurannya biasanya tetap atau fixed size, dan elemennya disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Akses sangat cepat jika Anda tahu nomor indeksnya. Nah, di sini ada contoh program dari kode array. Tugas di sini untuk menyimpan array dengan kapasitas 100. Itu ada bintang 100, ini untuk menyimpan dengan kapasitas 100. Semuanya masih kosong karena diisi dengan nol. Kemudian ada jumlah underscore tugas sama dengan 0. Jumlah data yang sudah masuk. Jadi ada masih 0 ya. Nah, kemudian ada def tambah array atau kita menggunakan function. T di sini itu untuk data yang mau ditambahkan. Kemudian ada jumlah tugas kurang dari 100. Nah, itu untuk mengecek apakah masih ada tempat. Kemudian ada tugas dalam kurung jumlah tugas sama dengan T. Itu untuk menyimpan data di posisi berikutnya. Kemudian ada jumlah tugas plus sama dengan 1. Itu untuk tambah jumlah tugas. Selanjutnya ada def tampil array. Nah, untuk menampilkan data dari indeks 0 sampai 1, jadi jumlah tugas min 1. I tambah 1 biar nomor mulai dari 0 bukan dari 1 bukan dari 0. Selanjutnya ada stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Artinya data yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar. Analoginya tumpukan piring, Anda menaruh piring di atas, dan jika ingin mengambil piring, Anda harus mengambil yang paling atas dulu. Lalu operasi utamanya ada push tambah data dan pop ambil data. Untuk programnya itu ini. Pertama ada stack sama dengan non kali 100, artinya membuat array stack dengan kapasitas 100 elemen. Lalu semua elemen awalnya diisi non. Top sama dengan min 1, artinya stack masih kosong, belum ada isinya. Lalu ada push T digunakan untuk menyimpan tugas ke stack. Lalu ada global top, artinya variabel top diambil dari luar fungsi, bukan variabel lokal. Global top ini juga sama seperti pick. Lalu ada if top lebih kecil dari 99, memastikan stack belum penuh karena maksimal indeks 99. Top plus sama dengan 1, menaikkan posisi top. Lalu stack top sama dengan T, memasukkan tugas T ke posisi paling atas. Lalu ada pop digunakan untuk menghapus tugas terakhir. Ada global top, jumlah tugas karena variabel ini dipakai dan diubah. If top lebih besar sama dengan 0, mengecek apakah stack tidak kosong. Lalu print undo tugas stack top, menampilkan tugas yang dihapus. Lalu ada jumlah tugas min sama dengan 1, mengurangi jumlah tugas pada array utama. Top min sama dengan 1, menurunkan posisi stack karena elemen paling atas sudah dihapus. Jika kosong akan tampil tidak ada yang bisa diundo. Selanjutnya ada queue. Kita kenali terlebih dahulu apa itu queue. Jadi queue itu mengikuti prinsip FIFO. Tadi kan stack itu LIFO ya, last in first out. Nah, queue ini menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Jadi yang pertama masuk itu akan pertama keluar. Jadi analoginya seperti ini ya. Antrean di kasir supermarket, orang yang datang pertama akan dilayani pertama kali. Masa yang datang terakhir dilayani pertama? Tidak seperti itu ya. Nah, kemudian operasi utamanya ini menggunakan enqueue masuk area antrean dan dequeue keluar antrean. Nah, di sini ada contoh program kode dari queue. Queue sama dengan list array dengan kapasitas 100. Awalnya semua kosong. Queue sama dengan noun kali 100. Kemudian ada front sama dengan 0. Itu menunjuk ke elemen yang paling depan yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian ada rear. Rear ini adalah penunjuk ke elemen paling belakang, tempat masuk data baru. Kenapa rear sama dengan min 1? Karena belum ada data sama sekali. Kemudian ada def enqueue T. Enqueue itu untuk masuk ke antrean.
T di sini adalah data yang mau dimasukkan. Kemudian if rare kurang dari 99, ngecek apakah antrian masih ada tempat. Kemudian rare tambah sama dengan 1, itu geser posisi ke belakang. Nah, Q dalam kurung rare sama dengan T itu untuk simpan data di posisi belakang. Selanjutnya ada def deq, global font. If front kurang dari sama dengan rare, itu untuk mengecek apakah masih ada data. Dan selanjutnya print memproses tugas command Q front. Ini untuk mengambil data paling depan. Kemudian ada front plus sama dengan 1, itu menggeser ke depan data dianggap sudah diproses. Selanjutnya ada def tampil Q, print antrian tugas for I in range front rare plus 1, print QI, menampilkan semua data dari front sampai rare, range front rare plus 1 supaya semua elemen ikut ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada linked list. Berbeda dengan array, linked list tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Setiap elemen disebut node terdiri dari dua bagian, data itu sendiri dan alamat pointer yang menunjuk ke elemen berikutnya. Karakteristik sangat fleksibel untuk menambah atau menghapus data tanpa harus mengatur ulang seluruh urutan. Lalu ada jenisnya, ada singly linked list atau searah dan doubly linked list atau dua arah. Berikut untuk kodenya. Yang pertama ada node adalah struktur dasar linked list, lalu ada def init self data. Untuk datanya itu untuk menyimpan nilai tugas, lalu next self next itu untuk menyimpan alamat node berikutnya. Awalnya next sama dengan none karena belum terhubung. Lalu ada head sama dengan none. Head adalah penunjuk node pertama. Jika head sama dengan none artinya linked list masih kosong. Lalu ada fungsi insert. Fungsi insert T untuk menambah tugas baru ke linked list. Lalu ada baru sama dengan node T membuat node baru dengan data tugas. Lalu ada baru dot next sama dengan head menghubungkan node baru dengan node pertama sebelumnya. Lalu ada head sama dengan baru menjadikan node baru sebagai node pertama. Lalu selanjutnya ada fungsi delete. Delete T digunakan untuk menghapus data tertentu dalam linked list. Temp sama dengan head mulai dari node pertama. Lalu ada frame sama dengan none menyimpan node sebelumnya. Lalu ada while temp is not known and temp.data tanda seru sama dengan T, loop mencari node yang datanya sama dengan T. Lalu ada frame temp sama kayak tadi menyimpan node sebelumnya, dan temp sama dengan temp.next maju ke node berikutnya. Lalu selanjutnya ada fungsi search mencari data di linked list dari depan ke belakang satu persatu. Lalu lanjut ke selanjutnya ada def tampil list. Tampil list digunakan untuk menampilkan semua data linked list. Lalu temp sama dengan head mulai dari node pertama, while temp is not known. Selama node masih ada, program akan terus mencetak. Lalu ada print strip temp.data mencetak data pada node. Lalu ada temp sama dengan temp.next pindah ke node berikutnya. Lalu ada def menu, bisa dilihat saja langsung, banyak menunya, ada tempat tugas, lihat tugas dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya ini ada di sini semua itu untuk memanggil semua menu yang ada dari tadi. Untuk outputnya kita akan jalankan. Nah, untuk tambah tugas ini seperti ini. Nah, lihat tugas dari array. Daftar tugas itu ada algo ya. Kemudian ada undo tugas algo. Kemudian kita tambah ke antrian. Algo. Kita tambah lagi antriannya. Asgar. Nah, kemudian kita proses antrian. Nah, yang diproses itu algo karena kan itu menggunakan QI.
Kemudian kita tampilkan antrian. Nah, di antriannya ada Asgar. Di sini kita tambah menggunakan linked list. Kita cari tugas algo ada ya. Kemudian kita tampilkan. Tugas tidak ditemukan karena harus dipanggil ya. Pilih menu, tampilkan tugas ya, seperti itu. Jadi seperti ini outputnya ya. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.